Di video kali ini kita akan membahas sebuah contoh soal berkaitan dengan perhitungan sudut deviasi yang dialami oleh seberkas cahaya oleh sebuah prisma. Nah, soalnya adalah seberkas sinar dengan sudut datang 45 derajat melewati suatu prisma sama sisi ya, Dek ya, yang berada di udara dan terjadi deviasi minimum. Tentukan yang A sudut deviasi minimum. Sudut deviasi minimum itu simbolnya delta M. Kemudian indeks bias prisma, simbolnya NP. Nah, adik-adik, kalau ada soal semacam ini, sebenarnya kita bisa langsung menggunakan rumus yang sudah jadi, ya. Jadi ada beberapa rumus yang harus kita ingat. Yang pertama adalah delta itu sama dengan I ditambah R dikurangi beta, ya. Jadi I itu adalah sudut datang namanya. Kemudian R itu adalah sudut bias. Beta itu adalah sudut pembias dari prisma. Nah, supaya kalian dapat gambaran ya, supaya memahami konsep dasarnya dengan baik, di sini saya punya diagram jalannya sinar yang dialami ketika sinar tersebut melewati sebuah prisma ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang prisma itu dasarnya adalah dari hukum Snellius ya, hukum pembiasan. Jadi kalau menurut Snellius secara singkat, kalau ada sinar datang dari satu medium ke medium yang lain yang berbeda kerapatan, maka sinar tersebut akan dibelokkan. Nah, ini sebagai contoh ya. Ada sinar datang dari udara menuju ke prisma. Prisma itu terbuat dari kaca ya, Dek ya, berarti kerapatannya berbeda. Nah, ini cocok dengan hukum Snellius. Maka sinar datang itu akan dibelokkan untuk pertama kalinya ya di sini. Dia akan berbelok arah. Nah, kemudian dia akan dibelokkan kembali ketika sinar itu menembus permukaan prisma yang sebelah kanan ya. Berarti di sini sinar datang dari kaca keluar menuju ke udara kembali. Nah, I itu adalah sudut yang diukur antara sinar datang dengan garis normal. Nah, ini I ya. Sementara R itu adalah sudut yang diukur antara sinar bias yang terakhir kali keluar dari prisma terhadap garis normal ya. Sementara beta itu adalah sudut pembias prisma. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Ini adalah rumus yang pertama yang harus kita ingat-ingat dengan baik. Kemudian, rumus yang kedua berkaitan dengan sudut deviasi minimum. Jadi yang namanya sudut deviasi itu bisa bernilai minimum. Nah, sebelum kita ke sana, kita bicara syarat terlebih dahulu ya. Jadi sudut deviasi itu bisa bernilai minimum kalau memenuhi syarat. Nah, syarat deviasi minimum itu adalah ketika I sama dengan R. Jadi ketika sudut datang nanti sama dengan sudut bias, maka yang terjadi adalah sudut deviasi minimum yang paling kecil. Ya, oke kita lanjutkan ya ke rumus yang kedua, yaitu menghitung sudut deviasi minimum itu sendiri. Yang pertama itu berlaku ketika sudut pembias dari prisma kurang atau sama dengan 15 derajat ya. Dengan kata lain maksimal 15 derajat ya. Itu rumusnya adalah deviasi minimum sama dengan dalam kurung NP dibagi NM. Apa itu NP? NP itu adalah indeks bias dari prisma ya. Kalau NM itu adalah indeks bias dari medium di mana prisma ini diletakkan. Kalau prisma diletakkan di udara ya berarti nanti indeks bias mediumnya sama dengan 1 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi deviasi minimum itu sama dengan NP per NM dikurangi 1 dikalikan dengan beta. Nah, ini harus kita ingat-ingat dengan baik ya. Jadi rumus ini kita gunakan kalau sudut pembias prisma itu kurang dari 15 derajat. Ya, maksimal sama dengan 15 derajat. Ini rumus yang kedua. Kemudian rumus yang ketiga adalah ketika sudut pembias prisma itu lebih besar dari 15 derajat. Misalkan 60 derajat begitu ya. Berarti kita gunakan rumus yang ketiga. Nah, di sini ada sin dalam kurung deviasi minimum plus beta dibagi 2 sama dengan N prisma dibagi N medium kali dalam kurung, kali sin dalam kurung, begitu ya, beta dibagi dengan 2. Nah, ini juga harus kita hafalkan ya, Dek ya. Percayalah kalau kalian sering berlatih soal-soal ya, berkaitan dengan pembiasan pada prisma ya, kalian nanti akan hafal luar kepala dengan sendirinya ya ketika rumus-rumus ini. Nah, jadi yang jelas, yang penting ya, yang pertama itu adalah sudut deviasi dari prisma yang ini. Kemudian yang kedua adalah sudut deviasi minimum yang terjadi pada prisma. Ada dua rumus ya, ketika sudut pembias prismanya kurang 15 derajat atau sama dengan 15 derajat,
kita gunakan yang ini. Kemudian kalau sudut pembias prisma lebih besar 15 derajat, kita gunakan rumus yang ketiga, yang terakhir. Ya, kemudian di sini ada syarat terjadinya deviasi minimum. Ini juga sering keluar ya di soal. Yaitu ketika sudut datang dan sudut biasnya itu sama. Ketika I sama dengan R. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, kita akan coba untuk mengerjakan soal yang pertama. Ini kita bersihkan dulu ya. Kita tampilkan lagi gambarnya. Di soal diketahui sudut datang sama dengan 45 derajat. Berarti I sama dengan 45 derajat. Ya. Kemudian prismanya adalah sama sisi. Berarti identik dengan segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi itu sudutnya berapa? 60 derajat ya. Berarti otomatis beta ini juga 60 derajat. Saya tulis ini ya, beta sama dengan 60 derajat. Kemudian di soal dikatakan ternyata terjadi deviasi minimum. Nah, kalau deviasi minimum, syaratnya tadi apa? Syaratnya adalah I sama dengan R. Padahal kita tahu rumus untuk menghitung deviasi itu adalah I ditambah R dikurangi beta. Nah, ini rumus umumnya ya. Berarti kalau terjadi deviasi minimum, maka rumusnya sekarang adalah 2I, ya R-nya diganti I, berarti I ditambah I sama dengan 2I dikurangi beta. Nah, tugas kita kan menghitung deviasi minimum. Sudut datangnya diketahui, sudut pembias prismanya juga sudah diketahui. Jadi tinggal kita masukkan ya, Dek ya. Berarti 2 kali 45 derajat dikurangi 60 derajat, 90 dikurang 60 sama dengan 30 derajat. Artinya sudut deviasi minimum dari sinar ketika melewati prisma tersebut adalah 30 derajat. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu menghitung indeks bias dari prisma, NP. Nah, ini karena sudut pembias prismanya 60 derajat, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ketiga ya, Dek ya. Jadi sinus dalam kurung deviasi minimum plus beta dibagi 2 sama dengan indeks bias prisma dibagi indeks bias medium dikalikan dengan sin beta dibagi 2 ya. Indeks bias medium ingat ini sama dengan 1 ya. Ini adalah indeks bias udara. Kita masukkan ke sini ya, Dek ya. Karena deviasi minimumnya sudah ada, kemudian betanya juga sudah ada ya, tinggal kita masukkan saja angkanya. Jadi ini sinus dalam kurung 30 derajat ditambah 60 derajat dibagi 2 sama dengan indeks bias prisma ini yang kita cari dibagi 1 kali sinus 60 dibagi 2 ya. 30 ditambah 60 90 dibagi 2 45. Berapa sin 45? Sin 45 itu setengah akar 2 ya. Sama dengan NP dibagi 1 ya NP. 60 dibagi 2 30, berarti sin 30 sama dengan setengah. Kalau setengahnya nanti kita coret ya, maka kita dapatkan NP sama dengan berapa? NP sama dengan akar 2. Saya tulis ini ya. Jadi NP sama dengan akar 2 atau 1,4 ya. Akar 2 itu 1,4142. Kita tulis 1,4. Berarti jawaban untuk soal yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah indeks bias prisma atau NP sama dengan 1,4. Kalau deviasi minimum tadi ketemunya 30 derajat. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, boleh menulis di kolom komentar ya. Percayalah nanti saya akan menjawab seluruh pertanyaan kalian. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan sudut deviasi prisma. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian silakan klik like dan share di sosial media kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya ya, masih berkaitan dengan prisma, pembiasan pada prisma. Tetap semangat, sampai ketemu, terima kasih.